Satu, dua, tiga, action. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allazi la nabiyya wa la rasul ba'dah, amma ba'duh. Perkenalkan, nama saya Zikri Zikrullah, mahasiswa Sidki Ar-Rahmah Surabaya, semester 5, jurusan Manajemen Dakwah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan pembahasan materi yang saya ambil dari mata kuliah Manajemen Dakwah. Di sini insyaallah materinya adalah 3 tujuan pelatihan dan pendidikan SDM Masjid. Nah, apa saja 3 tujuan pelatihan dan pendidikan SDM Masjid itu? Nah, yang pertama adalah mengasah kompetensi tim. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tim masjid sesuai dengan tugas mereka, seperti imam, muazin, atau pengelola administrasi. Dengan meningkatkan kompetensi ini, setiap peran dapat dijalankan dengan lebih baik sehingga pelayanan kepada jamaah menjadi optimal. Nah, di sini ada dalil dari Al-Quran yang sesuai dengan pembahasan pada poin ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Nah, kemudian apa korelasi ayat ini dengan pembahasan ini? Korelasinya adalah ayat ini menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan. Pelatihan meningkatkan kompetensi tim masjid, menjadikan mereka lebih berilmu dan terampil dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, contoh yang relevan, imam masjid diberikan pelatihan tahsin dan tajwid agar lebih fasih dalam membaca Al-Quran sehingga jamaah lebih khusyuk dalam salat berjamaah. Nah, kemudian lanjut ke poin yang kedua. Tujuan yang kedua adalah menggali potensi individu. Pelatihan ini membantu mengembangkan potensi setiap individu, memungkinkan mereka menguasai keterampilan tambahan yang berguna seperti pengelolaan keuangan atau manajemen acara. Dengan begitu, masjid memiliki sumber daya yang lebih beragam dan berkualitas. Nah, di sini terdapat dalil dari Al-Qur'an yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Korelasi ayat ini adalah ayat ini mengajarkan untuk tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga memanfaatkan potensi dan keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan keberkahan di akhirat. Pelatihan ini membantu individu untuk mengembangkan potensi mereka sehingga dapat memberikan kontribusi lebih untuk masjid dan umat. Nah, kemudian ada contoh yang relevan dengan pembahasan ini. Contohnya, bendahara masjid dilatih teknik akuntansi modern agar pengelolaan dana lebih akurat dan transparan sehingga keuangan masjid dapat dikelola dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam pelatihan yang tepat, tugas-tugas di masjid dapat dijalankan lebih cepat dan efisien. Meningkatkan produktivitas ini membantu masjid dalam melayani jamaah lebih baik dengan pengelolaan yang lebih sistematis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal-amal soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal mereka di dalamnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Korelasi ayat ini menegaskan bahwa upaya dan kerja keras dalam kebaikan akan menghasilkan imbalan yang tinggi. Pelatihan meningkatkan produktivitas dan efisiensi menjadikan setiap anggota tim masjid lebih berdaya dan mampu memberikan yang terbaik bagi jamaah. Contohnya pengelolaan dana infak dan zakat dilatih menggunakan aplikasi digital, sehingga proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Nah, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pelatihan bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan, tetapi juga tentang melayani dengan sepenuh hati. Dengan ilmu dan keterampilan yang terus diasah, kita bangun masjid yang lebih profesional dan bermanfaat bagi umat. Mari jadikan setiap amal sebagai wujud cinta dan bakti kita untuk kemaslahatan bersama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.